Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Willy Eka Septian dari Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Catur Insan Cendekia. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai unjuk Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah basis data, di mana basis data ini pada program studi D3 Komputerisasi Akuntansi adalah salah satu mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa-mahasiswi pada semester 2. Tujuan dari pembelajaran basis data adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dari basis data itu sendiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dari SQL. Yang keempat, mahasiswa mampu mentransformasikan ERD ke dalam SQL. Yang kelima, mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus yang diberikan. Adapun materi yang akan diberikan pada semester ini adalah konsep-konsep dari basis data itu sendiri. Yang kedua, konsep-konsep dari ERD. Yang ketiga, konsep-konsep dari SQL. Yang keempat, memberikan materi create, update, delete pada SQL. Yang kelima, memberikan studi kasus yang akan menjadi penyelesaian akhir pada mahasiswa. Adapun pembelajaran ini terbagi dari 3 SKS, 1 SKS terdiri dari teori, 2 SKS terdiri dari praktikum, di mana praktikum ini akan diberikan di laboratorium Universitas Catur Insan Cendekia. Saya juga memberikan materi sinkronus dan asinkronus. Sinkronus, saya akan memberikan materi berupa ceramah langsung kepada mahasiswa dan mempraktekkan secara singkat kepada mahasiswa bagaimana caranya membuat ERD, kemudian mentransformasikan ERD ke dalam SQL. Secara asinkronus, saya memberikan materi kepada mahasiswa di dalam LMS MyUCIC, di mana LMS ini membantu saya khususnya dan membantu para dosen lain untuk memberikan materi kepada mahasiswa. Dan mahasiswa dapat mendownload serta bertanya jawab dengan dosen yang bersangkutan. Serta MyUCIC juga dapat membantu mahasiswa saling bertanya antara mahasiswa yang lainnya dalam memberikan materi basis data kepada mahasiswa. Pada mata kuliah basis data ini, saya juga memberikan 4 metode penilaian kepada mahasiswa. Yang pertama adalah melalui absensi sebesar 10%, yang kedua etika dan keaktifan di dalam kelas, yang ketiga UTS sebesar 30%, dan yang terakhir adalah UAS atau penyelesaian studi kasus sebesar 40%. Berikut adalah cuplikan pengajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba belajar, kita akan coba memahami mengenai dasar-dasar atau pemrograman basis data. Nah, jadi sebelum kita mengetahui, sebelum kita belajar lebih jauh, apa sih itu basis data sebenarnya? Ya, kalau kita di pemrograman, dasar yang harus kita ketahui awal itu adalah basis data. Kenapa basis data harus kita ketahui dulu terlebih awal? Karena di basis data itu adalah sebuah pusatnya nantinya. Basis data harus kita ketahui karena akan menjadi sebuah lemari inti di dalam proses ketika kalian bikin pemrograman nantinya. Ya, bikin codingan dan segala macamnya, atau bikin web dan segala macamnya. Kalian harus tahu dulu mengenai basis data. Kita coba bicara mengenai lingkungan dari basis data itu sendiri seperti apa. Kita belajar dulu, apa sih itu sebenarnya basis data? Nah, sekumpulan dari store.
Ya, store kumpulan dari data-data yang kalian kumpulkan di dalam kapasitas besar yang tersimpan di dalam media penyimpanan. Nah, relate nih dengan apa yang saya bilang di awal. Kalau kita bicara mengenai basis data, kita bicara mengenai sebuah media penyimpanan. Basis data itu saat ini ada dua versi. Ada yang offline, maksudnya yang offline itu yang tersimpan di banker kalian sendiri, atau tersimpan di basis kalian sendiri, atau tersimpan di dalam server kalian sendiri. Kemudian basis data itu juga ada yang tersimpan via iCloud, yang tersimpan secara online. Nah, itu banyak sekali medianya saat ini. Tapi kita akan coba dulu belajar bagaimana sih caranya menyimpan basis data atau membuat basis data itu secara offline yang kalian simpan di dalam server kalian sendiri. Kemudian terdiri dari data-data yang di-share bagi banyak user untuk memungkinkan pengguna data yang sama dalam waktu bersamaan. Basis data bedanya dengan banker, kalau banker kita kudu nyari dulu satu-satu, raknya letaknya di mana, apa dan segala macam. Tapi dengan basis data ini, misalkan nih contohnya begini, HRD pengen cari data karyawannya ada ribuan. Ya nyarinya satu-satu dulu kalau sistem lama. Nah kalau dengan sistem basis data ini, ya udah aja, HRD-nya ada 3, bisa cari datanya secara bersamaan. Tidak harus ganti-gantian cari satu-satu. Elemen-elemen yang ada di dalam sebuah basis data itu sendiri. Basis data mempunyai beberapa elemen yang harus kita ketahui. Untuk apa? Ya sama aja ketika kalian beli sebuah lemari, ya kalau kalian bikin sebuah lemari, partisinya kalian harus tahu untuk apa. Oh, kalau yang kecil untuk penyimpanan apa, kalau yang besar ada gantungannya untuk penyimpanan apa. Begitu juga dengan sebuah basis data. Kita harus tahu part elemen-elemen yang ada di dalamnya. Pertama elemen kunci, tahu kita biasa sebut dengan primary key. Primary key itu tujuannya atau gunanya adalah mengikat. Jadi tidak ada data yang sama saling bertabrakan. Istilahnya tidak ada data yang bersamaan disimpan di dalam dua tempat yang sama. Jadi ketika sudah ada punya datanya, dia sudah merevenue, sudah memperbaharui datanya. Jadi sudah tidak menimpa data lagi. Kelemahan di basis data yang lama, itu kalau misalkan ada data nih, katakanlah punya datanya Anya, Fanya punya data, kemudian letaknya nggak tahu di mana. Kalau di banker lama, kalau yang sistem manual, bisa-bisa dibikin data baru karena tidak ketemu datanya. Berbeda hal dengan ketika basis data, ya datanya sudah tinggal kita search. Ketika ada pembaruan, kita tinggal perbaharui. Kita tinggal cari primary key-nya tadi, kunci intinya tadi kita tinggal cari. Kemudian ada yang disebut dengan field. Field itu identitasnya. Kita kasih tanda nih, ini lemari ini lemari ini tempat penyimpanan ini, ya. Nah, kita kasih tahu storage-nya apa. Kemudian ada data value, data intinya. Yang isinya apa? Ketika saya bilang tadi, contohnya adalah lemari baju, ketika itu isinya kita tandai itu baju batik misalkan, ya isinya baju batik semua. Ketika kita tandai itu nama misalkan, nama user atau nama mahasiswa, maka isinya nama mahasiswa semua. Kita tandai NIM, ya NIM mahasiswa, ya isinya NIM mahasiswa semua. Gitu. Jadi tidak ada pencampuran data lagi nanti di sana. Ya. Redundansi datanya mulai berkurang. Kemudian field itu yang di atas, kemudian ada record. Record itu terdiri dari berbagai field-nya atau terdiri dari berbagai data-datanya yang di dalam. Itu yang kita sebut dengan record. Dasar ini kita harus ketahui dulu sebelum kita bikin sebuah program, bikin sebuah web, bikin sebuah pemrograman. Basicnya adalah basis data dulu. Kita tahu dulu bagaimana cara menyimpan data, bagaimana caranya mengolah data, traffic data seperti apa. Kemudian antara data satu dengan data yang lain saling berhubungan itu seperti apa, kita harus mengetahui itu dulu. Sehingga nanti ketika kita bikin sebuah pemrograman, traffic datanya jelas. Sama saja dengan MyCIC. Apakah kalian bisa melihat data saya secara keseluruhan? Ya enggak, kita batasi. Begitu juga dengan saya. Saya hanya bisa melihat data yang anak-anak DPA saya aja. Pembimbing akademiknya saya. Itu saya bisa lihat traffic data kalian semuanya. Dari pengajaran itu dan segala macamnya. Nah itu kita disebut dengan basis data tadi. Disimpan di dalam sebuah basis data. Kita lanjut.
Ini arsitektur dari sebuah basis data atau lapisan-lapisan di dalam sebuah basis data tadi. Berkaitan dengan penyimpanan secara fisik, biasanya juga dikenal dengan sebutan dengan physical schema. Nah, itu tadi yang saya bilang. Ketika di MyCIC, kita harus skemakan apa saja yang bisa kita lihat, apa saja yang tidak bisa dilihat. Yang biasanya berbaur dengan pribadi, itu tidak boleh. Seperti apa misalkan? Nomor rekening mungkin, ya alamat rumah mungkin, ya. Jadi kita tentukan apa yang kita skemakan, ya. Misalkan ketika di dosen melihat mahasiswanya, apa saja yang bisa dilihat oleh dosen untuk mahasiswa. Begitu juga mahasiswa, apa yang bisa dilihat oleh dosennya. Nah, itu lapisan-lapisan skema-skema yang harus kita ketahui. Nah, sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak untuk basis data ini? Apa kita coba lanjut dulu? Kita coba lanjut dulu ya. Mengenai skema tadi sudah mulai paham? Sudah paham ya apa skemanya yang harus kita lalui? Ya, jadi kita tetap harus batasi. Ya, kita batasi sejauh mana, sampai mana, dan seperti apa. Kemudian lapisan konseptual, logical levelnya. Logical level itu untuk apa? Misalkan, ya balik lagi seperti yang di awal tadi. Level dosen itu lihatnya sampai mana? Level dekan lihatnya sampai mana? Nah, sesimpel itu analoginya. Ya, kemudian levelnya rektor lihatnya sampai mana? Lihatnya apa aja? Ya, bagian keuangan lihatnya apa aja? Itu kita sebut dengan lapisan konseptual. Ada lapisan eksternal, landing page yang di awal, yang di depan. Itu skemanya mau dilihat apa saja? Informasi sajakah? Atau ada data-data lain yang kita bisa lihat? Nah, itu disebut dengan lapisan eksternal. Oke, coba lanjut. Nah, ini adalah skema lapisannya tadi. Dari level sampai konseptual, sampai skema lapisan eksternalnya. Apa-apa saja yang bisa dilihat, apa-apa saja yang tidak bisa dilihat. Kemudian apa-apa saja yang terbentuk di dalam sebuah sistem tadi. Nah, ini model logicalnya, physical level, logical level, view 1, view 2, sampai view N. View N tahu? Orang yang banyak berapa lah gitu. Ya, ketika kita bikin sebuah website publik, kita harus batasi nih. Login publik harus kita batasi. Nggak bisa semua harus tahu. Nggak bisa semua harus di depan. Nah, di basis data tadi kita batasi semua geraknya. Ada hanya bisa melihat, hanya bisa mengedit, dan segala macamnya. Definisikan sebagai properti DBMS, Database Management System. Jadi, sebuah sistem database yang kita manage, ya, atau yang kita implementasikan, atau yang kita buat. Tingkat sistem database tanpa harus mengubah skema di tingkat yang lebih tinggi. Jadi, database management system kita tingkatkan per levelnya tanpa harus mengubah strata tertingginya. Jadi kita runut ke bawah. Ya. Kalau bahasanya bagaimana caranya dari hulu ke hilirnya. Habis ini kita coba skema tanya jawab ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan nanti. Data model, entity, dan relationship. Nah, ini kita coba lihat. Data model menangkap sifat yang hubungannya antara data dan yang digunakan berbagai tingkat abstraksi basis data di konsep yang dirancang. Nah, itu disebut dengan data model. Kita skemakan dulu, kita bikin dulu. Dari part 1, part 2, part 3. Oh, ternyata sudah mulai skema modelnya. Kemudian kita tentukan entity-nya yang tergabung di dalamnya. Nah, entity-nya apa aja? Ya, kalau mahasiswa entity-nya apa aja? Ada NIM, nama, kemudian apa lagi? Prodi, ya, mata kuliah, ya, fakultas, dan lain-lainnya. Ya, seperti itu ya, itu entity-nya. Nanti yang akan kita bangun. Kemudian relationship-nya. One for many, many for one, many to many. Misalkan untuk mahasiswa ke dosennya. Itu skemanya apa sih biasanya? Many for one, atau one for many, atau many to many. One to one, atau many to many. Mahasiswa ke dosen, many to one. Banyak mahasiswa bisa lihat satu dosennya yang mengajar pada saat itu. Gitu ya, paham ya konsepnya ya? Paham ya konsepnya ya? Jadi antara one to many to one, atau many to many. Satu orang bisa lihat banyak.
Atau banyak orang bisa cuma lihat satu. Atau banyak orang bisa melihat banyak aktivitas. Dosen ke mahasiswanya, skemanya apa? One to many. Satu dosennya bisa melihat banyak kegiatan aktivitas mahasiswanya. Nah, begitu ya. Sudah mulai paham? Ya, sudah mulai mengerti ya bagaimana penerapan one to to many, ya, atau many to one. Itu mengenai relationship. Itu yang harus kita benarkan nantinya. Selanjutnya, menjalin hubungan antara entitas dengan cara yang sama, bidang yang disertakan di dalam file relasi tadi. Ya, misalkan kita punya sebuah web, kita namakan MyCIC. Ada indikatornya, ada dosen, ada mahasiswa, ada dekan, kemudian ada keuangan. Keuangan berhubungan dengan siapa saja? Mahasiswa. Keuangan ada berhubungan dengan dosen? Ada. Tapi tidak satu entitas yang sama. Entitasnya berbeda. Namanya tetap keuangan, ya. Itu berhubungan dengan nanti salary, ya, tunjangan dan segala macam. Mahasiswa berhubungan dengan kuliah, beasiswa mungkin yang lain, gitu ya. Kemudian entitas keuangan dan mahasiswa tadi. Itu relationship-nya apa? One to many. Kenapa one to many? Satu bagian keuangan bisa melihat it's good. Ya. Kalau entitasnya mahasiswa dan dosen, relationship-nya apa? Many to one apa many to many? Many to many apa many to one? Kenapa many to one? Oke. Banyak mahasiswa hanya bisa melihat dosennya satu. Satu yang mana? Yang mengajar. Yang tidak mengajar apakah bisa kita lihat? Ya sebagai struktural saja. Ya, tidak bisa kita lihat dosennya ngajar apa dan segala macam. Begitu ya. Oke, kita selanjutnya database manajemen sistemnya. Sebuah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna pendekatan basis data. Tujuan utama dari DBMS adalah untuk menyediakan metode yang sistematis membuat pembaruan, penyimpanan, pengambilan data dan disimpan data ke dalam database. Ya, jadi database manajemen sistem. Bedanya saya pengen tahu nih, seperti yang kita jelaskan di awal tadi ini. Apa sih bedanya DBMS dengan media penyimpanan yang lama atau yang storage yang lama yang masih pakai box apa dan segala macam? Apa sih bedanya? Yang tersistematis apa sih bedanya? Gimana? Lebih ke pencarian yang seperti apa? Penghematan waktu. Ya, lebih ke penghematan waktu. Oke, itu tepat. Ada yang lain? Penghematan waktu itu skala besarnya. Payung atasnya. Ya, itu penghematan waktu apa? Novita. Penghematan uang. Kenapa disebut dengan penghematan uang? Karena kalau misalnya di salah satu manajemen yang manual itu masih membutuhkan beberapa map seperti kayak map-map yang besar-besar gitu dan dijadikan satu bus gitu yang besar. Nah kalau misalnya untuk di DBMS sendiri dia tuh dijadiin satu ruangan yang ada dalam sistem. Oke, lebih menghemat uang, lebih menghemat tempat. Begitu ya? Ya, intinya begitu. Jadi dua hal yang disampaikan oleh Yogi dan Novita tadi itu benar. Ya, satu menghemat waktu. Ya, menghemat waktu dari segi apa? Ketika ada perubahan. Ya, ketika ada maintenance, itu sudah gampang. Ya. Ya, kalian bayangin kalau kita tidak punya database, ya. Bagaimana kita mencari data kalian yang data mahasiswa CIC yang tahun 2000? Buka banker dulu, cari satu-satu, susah. Tujuan database management system yang kita simpan di dalam sebuah storage, ruang, server, data, seperti itu ya. Tujuannya menghemat waktu. Ketika kita butuh data apa, cepat ngambilnya. Kayak kemarin saya butuh data mahasiswa. Ya udah tinggal saya buka MyCIC-nya aja. Ini mahasiswanya berapa, nama mahasiswanya siapa, saya sudah tahu. Nah, itu sebuah tujuan sederhana. Nah, sejauh ini ada pertanyaan dulu mengenai database management system ini? Apa yang teman-teman pahami, apa yang teman-teman tidak pahami mengenai database management system atau pemrograman database ini? Selain bagaimana strukturnya tadi, bagaimana modelannya tadi. Ya. Sepertinya sudah jelas semua ya? Sudah jelas semua. Kita coba lanjut lagi nih. Seperti apa sih konsepnya sebenarnya? Ya, konsep database management system itu ya, terdiri dari sekelompok data yang saling
berhubungan. Ya, database management system. Sebuah data yang saling berhubungan satu sama lain. Berhubungannya dalam bentuk apa? Dalam hal yang dibutuhkan saja. Tidak semuanya. Ya, apakah saya bisa melihat data kalian secara keseluruhan? Ya nggak bisa. Sesimpel alamat kalian saja saya tidak bisa lihat. Yang saya bisa lihat itu adalah nama, NIM, kalian semester berapa, prodinya apa. Itu ya, sesimpel itu. Jadi harus ada batas yang kita berikan untuk si user. Jangan semua. Kasarnya, ketika kalian punya sebuah rumah, apakah dalam rumah kalian publish ke orang? Ya enggak. Tidak semua. Apa isi kamar kita liatin juga ke orang? Ya enggak. Tujuannya untuk apa? Ya safety. Keamanan data personal orang-orang tadi. Paham ya? Jadi apa tujuannya? Menjaga keamanan data, apalagi? Saling berhubungan tadi. Membatasi ruang lingkup. Menyediakan lingkungan yang nyaman, efisien untuk mengambil dan menyimpan informasi basis data. Kita simpan, ya. Kemudian ketika kita butuh, kita tinggal tarik dengan apa yang sudah kita harus menjamin keamanan informasi yang disimpan. Nah ini, saya pengen tahu pandangan kalian. Apa sih maksudnya harus menjamin keamanan dari informasi yang disimpan? Ada yang tahu? Gak apa-apa, sampaikan. Coba. Amel mungkin? Maksudnya apa? Saya ajak berpikir supaya tidak mengantuk. Apa Amel? Bagaimana harus menjamin keamanan informasi yang harus disimpan? Bagaimana? Dikerasin lagi suaranya Amel. Oke. Apa tujuannya Amel? Supaya data kita lebih aman gitu kan, supaya nggak bocor gitu kan. Kalau misalkan data kan riskan ya kalau misalkan orang lain tahu gitu. Jadi ya menjamin keamanan. Menjamin keamanan si usernya tadi. Ya. Untuk apa? Untuk menghindari tindakan kejahatan pencurian data. Kalau datanya bocor, nah itu kan bahaya lagi di kitanya. Ya sama aja kan ketika bankernya dibobol bahaya juga. Nah itu menjaga keamanan data tadi. Jadi datanya harus dijaga, harus terjamin letaknya. Nah ini konsepnya file manager, database manager, query processor, DML prosmailing, kemudian DDL compiler. Ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam sebuah database tadi. Ini fungsi utamanya adalah bagaimana caranya si database tadi memudahkan siapa? Memudahkan user. Dalam segi apa dia memudahkan? Satu, mencari data, apalagi mengelola data, apa? Memperbaharui data. Ya sama aja toh, mau mengelola toh. Ya, tapi bagus. Iya, CRUD gitu ya. Jadi itu mempermudah semuanya. CRUD apa? Create, update, delete. Di dalam database itu CRUD itu penting. Create, update, delete. Tapi harus kita batasi juga. Siapa aktor yang bisa melakukan itu. Bahaya kan kalau mahasiswa dikasih akses CRUD juga, ya, hilang semua data dosennya, hilang semua data mahasiswa yang lain. Ya diedit semua nilainya kan, bahaya. Ya, jadi tetap kita beri batasan, kita beri skema-skemanya. Ya, seperti itu. Apa yang bisa dilakukan mahasiswa? Di dalam sebuah database, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Satu, view apa? View nilai. Apa? Absensi. Apa? Upload tugas. Apa? Cetak transkrip. Ya, yang berhubungan dengan mahasiswa saja semuanya. Ya, input ada yang kurang nih. Input apa mahasiswa? Input KRS. Ya, itu yang terpenting, yang harus ada. Kalau cetak nilai aja KRS-nya input gimana? Ya kan mahasiswa diberi pilihan kan untuk memilih mata kuliahnya. Ya kan?
Nah, nanti tinggal dikonfirmasi sama dosen DPA-nya. Pak, Bu, saya sudah mengisi datanya. Minta dikonfirmasi. Ya, apakah DPA-nya bisa menginputkan KRS-nya? Tidak bisa. Apa yang bisa dilakukan DPA-nya? Cuma validasi dan hapus. Ya, oh ini tidak sesuai. Kalian belum boleh ngambil yang ini. Maka dihapus oleh DPA-nya, kemudian divalidasi datanya. Ini bahasa yang digunakan, data definition leak, kemudian data manipulation leak. Bagaimana mengambil sebuah datanya tadi. Digunakan untuk menggambarkan desain basis secara keseluruhan dan digunakan melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data seperti penambahan data baru ke dalam basis data. Misalkan di semester ini atau di semester depan nantinya bakal ada mata kuliah baru. Siapa yang menginputkan? Aktornya, kaprodinya, mata kuliah barunya, sehingga mahasiswanya bisa mengambil. Itu relationship antara kaprodi dan mahasiswa. Terbangunlah sebuah relationship antara kaprodi dan mahasiswa. Mahasiswa bisa melihat data kaprodinya enggak? Ya enggak bisa. Yang dia lihat hanya kaprodinya siapa. Yang tercetak di dalam KRS. Terakhir, ada disebut dengan model data berbasis objek atau object oriented, ya, atau disebut dengan object oriented. Model basis data menggunakan konsep entitas, atribut, hubungan antara entitas yang terdiri dari entitas relationship model, semantic data model. Entity relationship model adalah menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi. Kita balik lagi model di awal tadi. Persepsinya, ketika mahasiswa, entitasnya apa saja yang harus disiapkan? NIM, kemudian nama, prodi, fakultas, semester, DPA, ya, itu entitas yang harus disiapkan untuk mahasiswa. Kemudian, entitasnya dosen, yang harus disiapkan apa? Mata kuliah dosennya, nama dosen. Oke, apa lagi? NIDN atau NUPTK. Oke. Kalau dosen itu ada disebut dengan NIDN, nomor induk dosen nasional. Tapi sekarang sudah ada pembaruan namanya NUPTK. Apalagi yang harus disiapkan untuk dosen? Ya? Jam kelas. Home base atau di mana dosen itu mengajar. Jadwal dosen tersebut. Nah, itu yang harus ada entitas-entitasnya. Jadi ketika kalian nanti membuat sebuah program, ya entitas itu kalian harus pikirkan apa saja entitas yang harus disiapkan, yang harus dimasukkan. Semantic data model hampir sama dengan entity relationship, modelnya di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tapi menggunakan kata-kata. Itu yang disebut dengan semantic data model. Kemudian ada record data model. Record data model itu kumpulan dari datanya tadi. Nama mahasiswa, KA, ada 21. Nah, itu recordnya. Hierarki model, di mana data serta hubungan antara data dipresentasikan dengan record dan link atau dengan pointer. Dikasih tunjuk. Intinya dikasih petunjuk lah intinya. Kemudian ada disebut dengan network model atau jaringan model. Mirip dengan hierarki model di mana data hubungan antara data representasikan. Ya, jadi maksudnya bagaimana kita merepresentasikan sebuah alur skema data. Ya, mau itu jaringan laba-laba, ya banyak tersebar, satu kepala banyak ke bawahnya. Atau hierarki model, merupakan katalog fakta tentang data yang kebutuhan informasi suatu sistem informasi, kamus data selain digunakan untuk dokumentasi mengurangi dari redundansi data tadi. Ya, jadi tidak banyaklah datanya satu orang, tidak banyak datanya berseliweran. Ya, satu orang ya berkasnya cuma satu. Nah, itu kita mencegah dari redundansi datanya tadi. Kalau kita pakai sistem yang manual, maka redundansi data itu bakal banyak sekali. Belum lagi datanya hilang nanti.
Apakah database tidak memungkinkan untuk datanya hilang? Memungkinkan, tapi lebih kecil kemungkinannya. Ya, karena disimpannya di dalam sebuah database, dalam sebuah server. Nah, begitu. Paham mengenai basis data ini? Cukup paham ya? Nah, saya harap tadi dari awal tadi bagaimana sih penggunaan basis data yang benar, kemudian relationship data yang benar, bisa kita implementasikan ke dalam sebuah pemrograman. Sehingga nanti outputnya adalah kalian ada pembuat program yang handal, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.